Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan pengalaman investasi saya di saham perusahaan tambang batubara, yaitu di saham PTBA. Di sini saya akan tampilkan pertimbangan-pertimbangan saya ketika membeli saham dari PTBA ini, dan saya akan tampilkan juga hasil investasi saya di saham PTBA ini. Jika kalian ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul Tutorial Saham dan Reksadana. Jadi di sini saya masih pemula ya, di saham saya baru masuk sekitar 6 bulan yang lalu seperti itu. Jadi pertimbangan saya yang pertama tentunya ketika memilih PTBA ini, yang pertama yaitu perusahaan ini adalah perusahaan BUMN. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada proyek-proyek strategis nasional, misal gasifikasi batubara. Jadi seperti itu. Jadi pemerintah mengalokasikan proyek strategis nasional ke perusahaan ini, ke PTBA seperti itu. Terus kemudian tentunya kita juga sudah mengenal, jadi misal kalau antar BUMN itu pastinya akan saling support. Jadi PTBA ini mempunyai pelanggan tetap, yaitu PLN. Jadi bisa dilihat ini adalah laporan keuangan dari Desember 2019 lalu. Jadi 1 tahun lalu itu kita bisa mengetahui bahwa kerjasamanya, keuntungannya seperti ini. Untuk di PTBA itu ada 3 pihak relasi dan ada PLN itu sekitar 50%. Jadi penghasilan dari PTBA ini 50% didapatkan dari PLN. Jadi istilahnya perusahaan ini sangat aman seperti itu karena udah mendapatkan pelanggan yang tetap, yaitu PLN. Jadi itu adalah pertimbangan yang sangat sederhana. Terus kemudian yang kedua yaitu saya membeli, saya masih ingat, yaitu ketika Bapak Anies Baswedan mengumumkan bahwa akan diadakan PSBB Jilid 2 di Jakarta. Jadi saya masih ingat sekali, saya membelinya tanggal 10 September 2020. Kita bisa lihat grafiknya. Jadi saya membeli di saat itu dan saya menjual sebagian ketika tanggal 15 Desember kemarin. Jadi saya punya 6 lot, saya jual 2 lot seperti itu. Saya realisasikan keuntungannya seperti itu simpelnya. Jadi keuntungan saya dari sekarang itu di 3070 dan saya berinvestasi di tepatnya di 1923. Jadi saya mendapatkan keuntungan 58%. Jadi pertimbangannya seperti itu. Terus kemudian juga saya mendapatkan rasio-rasio dari PTBA ini cukup bagus. Ini dapat data dari investing.com seperti itu. Bisa diketahui untuk ROE-nya itu 16%. Jadi ROE itu seperti apa? Simpelnya itu seperti ini. Jadi misal kita mempunyai modal 100 juta, dalam 1 tahun kita bisa menghasilkan 16 juta. Jadi ROE itu seperti itu. Jadi untuk ROE 16% ini sangat bagus ya, seperti itu. Jadi di atas 12 atau 13 itu sudah bagus. Jadi perusahaan blue chip itu biasanya di atas 12. Jadi kalau misal kalian menemui perusahaan yang ROE-nya 12 atau ke bawah, itu kalian mending investasi di reksadana indeks seperti itu. Kalau misal kurang dari 5%, ya mending kalian taruh di deposito saja. ROE-nya 5% seperti itu. Simpelnya seperti itu. Terus kemudian di DER atau debt to equity ratio. Ini adalah rasio antara utang dari utang PTBA dibandingkan dengan modalnya atau ekuitasnya. Jadi DER-nya itu 5,52%. Jadi untuk simpelnya itu misal di PTBA ini mempunyai modal 100 juta, dia mempunyai utang berbunga 5,52 juta. Jadi ini utangnya sangat kecil ya dari PTBA. Terus kemudian tentunya di bagian di dividend yield. Jadi per hari ini saya cari di investing.com itu 10,63%. Jadi ini cukup besar dividennya dibandingkan kita menaruhnya di deposito seperti itu, atau bahkan obligasi. Itu lebih untung di PTBA ini. Jadi ini adalah
resiko yang sudah saya sampaikan tadi di PTBA ini adalah perusahaan tambang batubara. Jadi nilainya tergantung dari harga batubara. Ini harganya bisa naik. Tadi saya hitung sampai 58% itu karena dari harga batubaranya itu mengalami kenaikan. Ini adalah harga batubara internasional. Jadi Newcastle Coal Future Overview itu sekarang naik sangat tinggi, jadi 80,15 ton per ton seperti itu. Jadi ketika membelinya sekitar di harga batubara sekitar di 60-an seperti itu. Jadi ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kenaikan harga saham dari PTBA ini. Nah, hasil investasi saya di saham atau portofolio saya yaitu di saham PTBA. Jadi saya mempunyai 6 lot dan keuntungannya itu 669.000 seperti itu. Jadi bisa dilihat sendiri, saya untung 669.000 dalam sekitar 3 bulan. Saya berinvestasi di September sampai sekarang 15 Desember. Kita bisa lihat saya membelinya itu di harga 1923 dan harga terakhirnya itu 3.050 sama 3.060. Saya menjualnya di situ. Jadi bisa dilihat keuntungannya dalam persen itu 58%. Jadi ini cukup besar ya, dalam waktu 3 bulan untung 58%. Karena ya itu tadi faktor eksternal harga batubara yang naik. Jadi saya menjual 2 lot, saya istilahnya realisasikan keuntungannya saja, saya ambil 2 lot. Jadi saya masih sisa 4 lot dari saham PTBA ini. Saya perkirakan mungkin harga batubara ini masih naik, jadi misal kalau ada tren mulai turun mungkin saya bisa jual seperti itu.